Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman mahasiswa, kita berjumpa lagi masih dalam seri kuliah statistika non-parametrik. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang uji RAN atau istilah lainnya adalah uji randomness. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah tujuan dan syarat penggunaan dari uji RAN, yang ketiga adalah langkah-langkah pengujian dari uji RAN, kemudian yang keempat adalah contoh kasus atau permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan uji RAN. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu memahami pengujian hipotesis dengan menggunakan uji RAN. Kemudian selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu menggunakan dan menerapkan uji RAN ini. Berikutnya yang akan kita bahas adalah apa tujuan dan bagaimana syarat penggunaan dari uji RAN. Nah, sebelum kita bahas ini, perhatikan terlebih dahulu bahwa istilah randomness atau istilah random ini adalah sama dengan istilah acak. Artinya apa? Bahwa di dalam konsep statistika, syarat penarikan sampel yaitu bahwa sampel dari suatu penelitian harus ditarik atau dipilih secara acak atau secara random. Nah, ini adalah suatu keharusan. Kenapa? Agar sampel yang sudah kita tarik secara acak ini dapat digunakan sebagai kesimpulan tentang nilai parameter dari populasinya. Atau istilah lainnya bahwa tujuan kita mengambil sampel ini adalah untuk menggambarkan atau mewakili gambaran umum dari karakteristik-karakteristik dari populasi. Nah, sehingga tujuan dari uji randomness ini adalah untuk menguji sebuah hipotesis nihil atau hipotesis nol yang mengatakan bahwa sampel dari mana data pengamatan diperoleh adalah sampel yang sudah ditarik atau diambil secara acak atau secara random. Kemudian syarat dari uji randomness atau uji RAN ini adalah tipe datanya harus nominal atau ordinal. Nah, bagaimana langkah-langkah pengujiannya? Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji yaitu H0-nya menyatakan bahwa proses pengambilan sampel sudah diambil secara acak atau random. Hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah proses pengambilan sampelnya diambil tidak secara acak atau random. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Misalnya alfanya 0,05 atau 0,01 atau nilai alfa lainnya. Langkah yang ketiga adalah kita menentukan statistik uji R-nya. Kemudian yang keempat adalah kriteria ujinya. Kriteria kondisi H0 ditolak ketika nilai R statistik ujinya kurang dari nilai R tabel batas atas atau apabila R-nya ini lebih besar dari R tabel batas atas. Nah, sebelum kita bahas tentang statistik uji R-nya, kita terlebih dahulu perhatikan bagaimana menentukan RAN dari data sequence yang kita punya. Istilah RAN ini adalah urutan dari lambang-lambang yang sama. Artinya bahwa
RAN ini adalah banyak tanda yang sama jenisnya ya. Banyak tanda yang sama jenisnya yang dibatasi dengan tanda-tanda dari jenis lainnya. Contohnya misalnya, saya punya tanda-tanda seperti ini. Kita akan menentukan berapa banyak RAN-nya atau berapa banyak R-nya. Nah, untuk menentukan tadi saya katakan bahwa RAN ini adalah banyak tanda yang sama jenisnya yang dibatasi oleh tanda yang berjenis lain. Kita lihat di sini ya, ada tanda min dan positif, min plus. Nah, ini batasannya adalah di sini, pergantian tanda. Berarti ini kita hitung sebagai satu RAN untuk yang bertanda min, kemudian yang plus ini kita hitung menjadi satu RAN. Artinya RAN-nya ada sebanyak 2. Kemudian untuk yang kedua ini, nah kita lihat ini pergantian tandanya seperti ini ya, min plus min. Artinya ini kita hitung sebagai satu RAN, ini satu RAN, dan ini satu RAN. Artinya RAN kita atau R-nya ada sebanyak 3. Nah, contoh yang ketiga, ini pergantiannya min, kemudian berganti menjadi plus, ini batasannya di sini, berarti kita batasi juga yang ini. Berarti ini satu RAN, ini satu RAN, ini satu RAN, ini satu RAN. Sehingga R-nya, banyak RAN-nya ada sebanyak 4. Nah, contoh yang lebih kompleks misalnya ini, kita mau menentukan R-nya. Kita lihat ya, pergantiannya, batasannya. Ini pergantiannya ada di sini. Nah, kita lihat di setiap banyak tanda yang sama, kemudian berganti pada tanda yang lainnya. Artinya RAN kita ada sebanyak ini, kita hitung sebagai satu RAN, ini satu RAN, dan selanjutnya, sehingga R-nya di sini ada sebanyak 8. Ya, jadi banyak RAN-nya 8. Nah, setelah menentukan banyak RAN, kita lihat bagaimana statistik uji untuk uji sampel kecil. Sampel kecil di sini adalah ketika jumlah sampelnya kurang dari sama dengan 20, baik itu N1 maupun N2. Banyak sampelnya ya, sama dengan 20. Nah, statistik uji yang digunakan adalah hanya membandingkan nilai banyak RAN-nya tadi dengan nilai R tabelnya. Nah, dengan kriteria ujinya tadi kan ya, H0 ditolak, tadi kriteria uji yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa H0-nya ditolak ketika nilai R-nya kurang dari R tabel batas bawah atau R-nya lebih dari R tabel batas atas. Nah, tabel R yang akan kita gunakan, tabel uji RAN ini adalah tabel batas atas, ini adalah tabel batas bawah. Kemudian bagaimana statistik uji untuk uji sampel kecil? Uji sampel besar. Sampel besar ketika banyak sampelnya lebih besar dari 20, maka digunakan statistik uji sampel besar. Baik itu N1 maupun N2-nya. Statistik ujinya adalah kita menggunakan pendekatan uji kurva normal ya, yaitu uji set. Dengan statistik ujinya adalah Z sama dengan R dikurangi UR dibagi dengan sigma R, di mana nilai UR ini nilai UR-nya atau nilai min-nya, kemudian nilai sigma R-nya, rumus sigma R-nya berikut ini. Nah, kriteria ujinya adalah kita tolak H0 jika memenuhi kriteria Z-nya lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z-nya kurang dari negatif Z alfa per 2. Tabel statistik yang digunakan adalah tabel kurva normal standar seperti berikut ini. Nah, kemudian untuk memahami bagaimana pengujian dengan menggunakan uji RAN, perhatikan contoh kasus berikut ini. Pada contoh ini diperoleh sampel sebanyak 20 buah lampu pijar yang diuji apakah produknya gagal atau baik. Notasinya adalah G untuk produk gagal dan B untuk produk baik. Hasil ujinya seperti berikut ini. Jadi di sini ada 20
produk yang diuji apakah produknya gagal atau baik. Akan diuji apakah sampel tersebut bersifat acak atau tidak dengan alfa yang digunakan adalah 5%. Nah, sebelum melakukan pengujian, pastikan terlebih dahulu syarat dari datanya. Apakah data dari sampel ini mempunyai skala atau tipe data nominal atau ordinal. Kita perhatikan di sini skalanya hanya kriterianya atau kategorinya hanya ada 2, maka skala datanya sudah memenuhi asumsinya. Nah, untuk menguji sampel dari lampu pijar ini sesuai dengan langkah-langkah pengujian yang sudah saya jelaskan tadi, maka langkah yang pertama adalah kita perlu merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, hipotesis yang akan diuji kita rumuskan dulu untuk H0-nya, hipotesis nihilnya, yaitu pengambilan sampel bola lampu pijar sudah dilakukan secara acak atau random. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah sebaliknya, yaitu pengambilan sampel bola lampu pijar dilakukan tidak secara acak atau random. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah tingkat signifikansi yang digunakan. Tingkat signifikansi pada contoh ini sudah ditentukan alfanya adalah 0,05. Yang ketiga adalah statistik uji. Nah, untuk menentukan statistik uji, perhatikan banyak sampelnya. Pada kasus ini tadi banyak sampelnya, yaitu N-nya adalah sama dengan 20 buah bola lampu pijar. Artinya kita menggunakan uji sampel kecil. Ya, sesuai dengan syaratnya bahwa uji sampel kecil tadi ini adalah N1 atau N2-nya kurang dari sama dengan 20. Maka statistik uji yang digunakan adalah kita tentukan berapa banyak R-nya atau run-nya. Nah, untuk menentukan berapa banyak run-nya, perhatikan sampel yang sudah saya tuliskan di atas ini. Ya, kita lihat, kita berikan tanda atau lambang. Nah, misalkan saya mulai untuk yang G ini saya beri tanda negatif. Kemudian ini batasannya di sini karena dia sudah berubah menjadi B. Nah, ini B berarti tandanya adalah positif. Nah, ini batasannya untuk G ini tandanya adalah negatif, begitu seterusnya. Berarti ini plus min ini menjadi plus, kemudian yang ini menjadi min, ini menjadi plus. Nah, ini min, kemudian ini plus, ini min, yang ini adalah plus. Nah, untuk menentukan berapa banyak run-nya R-nya, kita hitung berapa banyak tandanya. Berapa banyak tandanya ya, maka kita hitung, saya ganti dulu. Nah, ini 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka R-nya sebanyak 14. Nah, selanjutnya kita menentukan N1. N1 ini adalah banyak produk gagal. Jadi N1 ini adalah banyak produk gagal. Maka N1-nya kita hitung banyak produk gagalnya. Berarti 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N1 sebanyak 8. Kemudian N2 adalah banyak produk baik. Maka N2-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka N2-nya sama dengan 12. Nah, langkah yang selanjutnya adalah yang keempat, kita menentukan kriteria uji. Kriteria
ujinya. Nah, untuk menentukan kriteria uji ini, pada penjelasan saya sebelumnya bahwa H0-nya ditolak ketika R yang diperoleh, yaitu banyak keran pada statistik ujinya, kurang dari R tabel batas atas, atau banyak kerannya lebih besar dari R tabel batas atas. Maka kita lihat, kita baca dulu tabel untuk yang N sama dengan 8 dan 12. Nah, ini adalah R tabelnya. Kita lihat untuk yang batas atas terlebih dahulu. Ini N1 tadi 8, N2 nya adalah 12. Maka kita tarik garis, kita ketemukan, maka nilai R tabel batas atasnya adalah 16. Ini untuk R tabel batas bawah, kita ambil N-nya 1-nya 8, kita tarik garis ke kanan, kemudian N2 nya 12, kita tarik garis ke bawah, maka R tabel batas bawahnya adalah 6. Nah, kita tulis R tabel batas bawahnya tadi sama dengan 6, dan R tabel batas atasnya sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita bandingkan. R run ini, banyak run ini dengan R tabel ini. Saya garis dulu. Nah, perhatikan ya bahwa nilai R-nya ini, R yang ini dengan yang R batas bawah, R-nya lebih besar. Sedangkan untuk R14 kita bandingkan dengan R batas atas, R-nya lebih kecil. Atau kita bisa katakan bahwa karena untuk nilai R sama dengan 14 ini berada pada selang interval R bawah dan R atas, maka kita gagal menolak H0. Karena tadi kriteria menolak H0-nya adalah ketika R banyak kerannya kurang dari batas bawah dan banyak kerannya lebih besar dari batas atas. Nah, sehingga kesimpulannya adalah gagal menolak H0, artinya kesimpulan kita adalah hipotesa alternatif. Jadi pengambilan sampel bola lampu pijar dilakukan tidak secara acak atau random. Nah, demikian langkah-langkah untuk menguji suatu kasus atau permasalahan apakah pengambilan sampelnya sudah dilakukan secara acak atau tidak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai membahas materi dan contoh kasusnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.